Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menerapkan kebijakan Kalimantan Timur steril atau Kaltim Silent selama 2 hari di semua kabupaten kota untuk menekan kasus COVID-19. Selama PPKM, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di luar rumah setiap akhir pekan. Dan apakah Kaltim steril bisa menekan laju penyebaran COVID-19? Kita akan terhubung dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Selamat siang Pak Gubernur, Assalamualaikum. Salam, baik. Ya, Pak Isran, PPKM Kaltim steril 2 hari dilakukan di semua kabupaten kota, Pak, dan dimulai di hari ini. Bagaimana, Pak? Apakah berjalan dengan lancar menurut informasi yang telah Bapak peroleh dari pihak terkait, dan juga apa saja yang kemudian dilakukan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 ini, Pak, di 2 hari steril ini? Ya, jadi tadi pagi saya coba keliling di beberapa tempat kerumunan utama seperti pasar-pasar yang ada di Kota Samarinda dan juga di Balikpapan. Sekarang saya berada di Balikpapan ini. Nah, dan saya lihat memang masyarakat sangat patuh. Dan itu toko-toko jualan-jualan pada tutup. Dan memang ada yang buka seperti di Samarinda, Pasar Segiri misalnya. Tapi itu mereka memang tinggal di situ, penjualnya. Tapi tidak dihadiri oleh para pembeli, tidak ada yang pembeli yang datang. Jadi saya bersyukur bahwa semua kabupaten kota atas kesepakatan rapat 2 hari yang lalu itu untuk menetapkan hari Sabtu dan Minggu itu sebagai Kaltim steril namanya, atau Kaltim silence atau berdiam diri. Boleh dikatakan bersemedi dan bertapa. Dan memang ada hal-hal yang saya terima mengenai minta konfirmasi atau penjelasan dari saya, tapi tidak saya begitu tanggapi. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang ada di bandara-bandara. Kemudian di beberapa terminal, dan saya alhamdulillah dibantu oleh para aparat keamanan TNI Polri dan juga Satpol PP yang ikut serta di dalam mengamankan sebuah kebijakan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2021 tersebut. Baik Pak Gubernur, artinya 10 kabupaten kota ini mendukung untuk Kaltim steril yang dilakukan pada weekend begitu atau akhir pekan di Sabtu dan Minggu. Tapi juga sebelum diberlakukan ini, kemudian kemarin dan juga beberapa hari ini ada terjadi panik buying begitu Pak Gubernur di beberapa pasar-pasar. Apakah ini nanti juga tidak akan berdampak? Dan apakah kebijakan ini memang sudah diperhitungkan dengan efektivitas sampai berapa besar begitu Pak untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kalimantan Timur, Pak Gubernur? Iya, memang terjadi, tapi panik buyingnya tidak banyak kok. Sedikit-sedikit aja, itu bisa dikatakan sangat masih masuk akal dah. Jadi tidak terlalu dan tidak berkerumun, tidak bergumul. Dan mereka memang ada yang menerima persepsi yang tidak lengkap bahwa seolah-olah akan ditutup selama seminggu gitu. Padahal kan hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Dan saya melihat bahwa sekali lagi kesadaran masyarakat luar biasa tentang kebijakan menutup sementara atau berdiam di rumah sementara atau disebut dengan Kaltim steril selama 2 hari ini. Memang saya ikuti dan saya coba putar-putar tanpa pakai pengawal. Itu ternyata memang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Dan saya berharap itu akan berdampak kepada penularan atau terjangkitnya COVID-19 di masyarakat. Jadi bisa menekan begitu ya penyebaran atau tingkat penularan COVID-19. Namun jika memang ada yang melanggar Pak, entah itu masyarakat atau juga pelaku usaha yang melanggar kebijakan ini di Sabtu Minggu ini, apa sanksi yang akan diberikan Pak Gubernur? Kita sudah sepakat dengan para aparat TNI Polri dan aparat Satgas COVID-19 di Kalimantan Timur dan para bupati, wali kota dan seluruh Forkopimda provinsi maupun kabupaten kota, bahwa kalau ada yang memang melanggar tentu tidak
diberikan sanksi khusus, tapi diberikan bujukan atau memberikan pemahaman agar mereka memahami. Dan ternyata sampai saat sekarang ini saya belum menerima laporan ada yang mendapatkan hukuman. Memang tidak akan diberikan hukuman karena kesadaran masyarakat saya lihat memang sudah bagus kok. Baik, jadi kesadaran masyarakat dari Kalimantan Timur ini sendiri memang sudah sangat bagus begitu untuk mematuhi kebijakan yang diterapkan untuk Kaltim steril ini sendiri. Dan bagaimana dengan pos-pos penjagaan di perbatasan, Pak? Ya, karena kalau di perbatasan antar kabupaten kota maksudnya? Iya, dan juga antar kabupaten kota dan juga di luar wilayah Kalimantan Timur perbatasan dengan provinsi lainnya. Ya, kalau di antar kabupaten kota memang setiap daerah masuk itu ada pos-pos yang menjaga ya. Baik. Dan kalau saya kan lewat kan saya izin bahwa saya mau coba melihat dan mengevaluasi kondisi pasar-pasar tempat-tempat kerumunan yang ada di Kota Samarinda dan Balikpapan. Jadi tidak mendapatkan teguran asal saya lapor walaupun saya tidak bawa pengawal kan begitu. Tetapi untuk kawasan perbatasan antar negara kan kita di sini yang berbatasan negara itu cuma Kabupaten Mahulu, Mahakamulu. Dan itu saya kira memang tidak ada yang melalui atau tidak ada yang mungkin menerobos atau melintas batas antar negara. Tapi kalau perbatasan antar provinsi, saya kira sudah juga ditangani oleh masing-masing kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten atau provinsi tersebut di wilayah selatan, kemudian sebelah utara, Kabupaten Berau dengan Kaltara, kemudian juga Kabupaten Kutai Barat dengan Kalimantan Tengah. Baik, Pak Isran, artinya ini akan diberlakukan setiap weekend begitu Pak, setiap akhir pekan atau hanya 2 hari ini saja? Kita akan evaluasi. Baik. Dalam seminggu ini kita akan evaluasi, terus kemungkinan saja minggu depan juga akan dilakukan Kaltim steril selama 2 hari lagi. Baik, jadi dilihat evaluasi jika memang ini berjalan dengan lancar dan juga perlu dilanjutkan akan diteruskan begitu Pak Isran ya. Dan juga untuk terkait dengan penanganan COVID-19 ini sendiri di Kalimantan Timur Pak, sebagai upaya 2 hari steril ini menjadi salah satu langkah baik begitu. Namun apa hal-hal lain yang upaya yang dilakukan pemerintah Kalimantan Timur untuk menekan penyebaran COVID-19 Pak? Ya, sudah disepakati bahwa mulai hari ini juga ketika tempat-tempat kerumunan seperti pasar-pasar, kemudian terminal-terminal, termasuk di bandara juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Jadi hari ini kami alhamdulillah dibantu oleh TNI Polri dalam melakukan penyemprotan disinfektan tersebut. Dan kemudian juga kita terus melakukan upaya-upaya yang selama ini menjadi instruksi pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Menteri Dalam Negeri juga terus melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan, termasuk yang ada yang bilang 3M, ada yang bilang 4M, ada yang 5M, pokoknya udahlah semuanya itu kita ikuti. Nggak usah lihat berapa M-nya, yang penting apa yang dianjurkan itu harus dilaksanakan. Menjaga kebersihan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, dan menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kita sudah ikuti terus dan kita lakukan juga mengenai bagaimana teknis yang sudah baku dilaksanakan, terutama dalam hal misalnya melakukan tracing. Dan terus terang Kalimantan Timur itu dari standar WHO jauh lebih tinggi kita gitu loh penggunaannya, melakukan treatment, tracing dan testing. Baik Pak Gubernur, artinya masyarakat pun sudah sangat kooperatif begitu menjalankan atau mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah Kalimantan Timur, juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, tracing, testing, kemudian penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya dilakukan dengan sangat baik, dan tentu menjadi harapan kita semua Pak, tidak hanya Kalimantan Timur, seluruh wilayah Indonesia ini dapat bisa menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih banyak Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Pak Isran, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Silpa.